Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita coba belajar bersama lagi memahami project daripada Pi Network ini ya. Kita sama-sama belajar. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa mungkin teman ya, teman-teman di channel saya di kolom komentar ada yang tidak terbalas ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kadang-kadang saya terlewat gitu kan. Jadi tidak semua terbalas atau tidak semua dijawab komentarnya. Mohon dimaafkan teman-teman ya. Jadi bukan tidak ini sih, tapi memang kadang ketika saya lagi repot tidak sempat untuk membalas ya, mohon dimaklumi ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk data-data atau informasi-informasi yang saya sampaikan ya, yang saya sampaikan ketika memang dipandang tidak relevan atau tidak valid atau kurang valid, ya silahkan teman-teman lakukan penelitian sendiri ya, lakukan analisa sendiri, dipelajari, dipahami project apapun projectnya, bukan hanya Pi Network saja teman-teman ya. Teman-teman mungkin banyak yang menjalankan project lain juga sama, pada prinsipnya sama. Semua perlu pembelajaran, semua perlu dipelajari ya, termasuk saya pribadi juga sama-sama kita belajar project-project baru ini tujuannya untuk apa ya, visi misinya bagaimana, white papernya bagaimana, itu tinggal dibaca saja sebetulnya ya. Nah, untuk di channel saya ini hanya untuk memperjelas saja ya, membantu barangkali ada manfaatnya ya. Oke, langsung kepada materi kita belajar bersama-sama. Saya juga baru coba memahami ya, artinya di sini ada penawaran katanya ya, penawaran pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman sosial Web3 yang sebenarnya. Nah, ini penawaran dari core team teman-teman ya. Perkenalan katanya ya, hari ini kami sangat senang mengumumkan peluncuran aplikasi Pi inovatif terbaru oleh tim inti ya, yaitu namanya Fireside Forum, platform sosial Web3 sejati yang memupuk keaslian percakapan konstruktif ya. Percakapan konstruktif itu artinya yang membangun ya, yang membangun, baik itu bernilai positif ya, support, saling menyemangati atau memberikan asumsi-asumsi positif, karena memang semua asumsi negatif terjegal dengan adanya token tadi ya. Jadi kita kan kemarin saya sudah jelaskan ya fungsinya, cara gunanya seperti apa. Nah, dengan sendirinya yang hanya untuk iseng semata ya, karena banyak pribadi-pribadi yang sampai saat ini masih tertanam di pikirannya setiap hal apapun itu negatif, itu banyak ya yang pribadi seperti itu. Nah, ini untuk menyaring hal itu ada beberapa pendekatan melalui sosial Web3 ini ya, yang ditawarkan oleh Pi Network teman-teman. Oke, dan interaksi sosial online yang lebih sehat katanya dengan mengintegrasikan tokenomik ke dalam inti interaksi sosial. Nah, bahasanya kan seperti itu ya, mengintegrasikan tokenomik, artinya ya seperti tadi saya bilang, jadi semua yang negatif terjaga dengan adanya token ya, token kita jadi nggak bebas gitu loh, nggak sebebas yang Web2 ya, Web2 itu. Nah, tapi di sini walaupun tidak bebas, artinya anggaplah secara bahasa hariannya tidak gratis. Kita mau komen kita harus bayar pakai token kan begitu ya. Tapi itu sangat besar nilai positifnya. Karena kenapa terjaga dari hal-hal negatif? Kalau orang cuma sekedar ingin ngebully dan lain sebagainya ya nggak bisa. Dan ini juga terfokuskan kepada komunitas kita Pi Network ya. Kemudian dengan forum Fireside, jutaan perintis di seluruh dunia dapat terhubung dan berinteraksi dalam lingkungan yang responsif ya, dan dipimpin manusia dengan tokenomik baru yang dirancang untuk menghargai interaksi positif. Ini memang luar biasa. Jadi memang setiap developer itu sudah ada metode tersendiri untuk menopang daripada koin utamanya. Ya, jadi ada token-token
tambahan di blockchain-nya itu dengan metode yang berbeda tentunya ya. Nah, ini untuk Fireside ini memang dia membuat token sendiri di internal atau di ekosistemnya Fireside Forum nanti ya. Nah, nanti untuk namanya apa, apakah memang Fireside atau disingkat VRSD atau apa ya, kita lihat nantilah ya. Oke, kemudian dirancang ya untuk menghargai interaksi positif dan mengekang tindakan negatif ya. Yang tadi mekanisme ini didukung oleh Pi cryptocurrency, memungkinkan pionir untuk mengkurasi konten secara organik ya, secara sehat ya, secara alami, dan moderasi perilaku ya, perilaku yang baik dimoderasi ya, disaring lagi, memberikan komunitas kami alat untuk mengelola lingkungan dengan cara yang terdesentralisasi ya. Jadi tidak terpusat, tetapi semuanya akan terbentuk dengan organik, terbentuk dan tersaring dengan sehat tentunya ya. PCP di balik Fireside Forum ini, visinya kita pelajari. Pi Network membayangkan jejaring sosial Web3 di mana teknologi blockchain tidak hanya berfungsi sebagai lapisan kepemilikan, penyimpanan dan distribusi aset digital, tetapi juga memberikan solusi melalui insentif dan disinsentif, dan memungkinkan desain melalui cryptocurrency untuk menciptakan pengalaman internet berkualitas baru ya, dengan konten yang lebih baik, keaslian ya, langsung dari human bukan robot. Kan ada dari sekarang jawab pakai robot kan. Apalagi sekarang heboh ya, artificial intelligence, kita ngomong ya padahal bukan sama manusia tapi sama robot. Nah, tapi kalau untuk Fireside ini tidak, keasliannya terjaga. Keaslian jawab itu dengan human ya, percakapan konstruktif, membangun akuntabilitas, interaksi sosial online yang lebih sehat, dan banyak lagi ya. Kemudian Fireside Forum hanyalah salah satu contoh saja awal dari inovasi jaringan Pi berdasarkan teknologi blockchain dan hipotesis kami tentang seperti apa interaksi sosial online generasi berikutnya ya. Fireside Forum menginteraksikan cryptocurrency dan token ke dalam inti mekanisme sosialnya untuk membantu memoderasi perilaku online. Perilaku online ini sudah tidak terbendung lagi, sudah tidak terkekang lagi, sudah betul-betul di sini baik itu bahasa, perilaku online itu kan banyak bahasa, kemudian motion dan lain sebagainya, sudah perilaku menyimpang banyak di dunia online ya. Secara otomatis dan dengan demikian mendukung anggota untuk membuat konten yang lebih baik tentunya. Jadi kita mengorbankan token tentunya rugi kalau hanya untuk hal-hal yang negatif saja gitu ya. Interaksi sosial dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam konteks forum publik. Bagaimana forum Fireside berbeda? Ya, Fireside Forum bermaksud untuk memecahkan masalah jaringan sosial Web 2 sebetulnya ya. Pi Network percaya bahwa jejaring Web 3 ini yang sebenarnya tidak boleh hanya meniru produk jaringan Web 2 saja dengan menyimpan sesuatu ke dalam blockchain. Sebaliknya, itu harus membuat kemajuan dan perbaikan. Jadi ada memang di Web 2 itu yang memang dia menyimpan datanya di blockchain. Di Web 2 itu banyak kok platform ya, platform sosial ini yang memang menyimpan datanya menggunakan teknologi blockchain. Ada, tetapi hanya satu jalur saja, satu arah saja penyimpanan dari platform tersebut ke blockchain. Tetapi dari blockchainnya sendiri itu tidak ada effort ya kepada pengguna seperti itu. Nah, ini kebalikannya, itu harus membuat kemajuan katanya ya, dan perbaikan pada kelemahan dari banyak jejaring sosial di Web 2 seperti menyebarkan informasi yang salah dan disinformasi, trolling, kekerasan internet, informasi yang berlebihan ya, banyak dan lain-lain lah ya. Karena apa? Karena informasi ini terlalu sering menggunakan algoritma pembelajaran mesin ya gitu. Jadi silo informasi ini seperti itu. Dalam pandangan jaringan Pi ada 3 aspek utama di mana Web3 mencoba untuk meningkatkan dan membedakan dirinya dari Web3 ini, membedakan dirinya dari jejaring sosial Web 2 sebelumnya. Dari kakaknya, nah adiknya menyempurnakan kepemilikan dan kedaulatan diri. Yang pertama ini kepemilikan dan kedaulatan diri. Ini yang pertama yang menjadi pembeda. Kemudian yang kedua, distribusi dan desentralisasi jelas ya.
Distribusinya apa? Distribusinya itu adalah yang tokenomic tadi. Ada ekosistem yang berprinsip pada tokenomic di blockchainnya Pi Network. Sudah gitu terdesentralisasi lagi, ya. Interaksi dan pengalaman. Oh ya, saya tambahkan tokenomic di sini artinya kita menggunakan media sosial namun ada nilai daripada pemanfaatan platform tersebut, ada effortnya terhadap kita, ada konstruksi daripada income nantinya, ya, bagaimana membangun daripada ekonomi pengguna itu sendiri dan membangun daripada kepribadian pengguna itu sendiri, ya, dan pengalaman sosial yang lebih baik. Sementara sebagian besar proyek Web3 membedakan dirinya dari Web2 pada fase pertama. Misal katanya mengizinkan kepemilikan, penyimpanan, akses non penahanan ke aset digital di blockchain, dan beberapa membedakan dirinya pada fase kedua, mendesentralisasi distribusi sumber daya jaringan seperti pengguna mampu memonetisasi sumber daya online yang mereka miliki. Bisa ya, memonetisasi itu artinya di sana ada hak lah ya, ada hak paten kita bahwa itu karya kita, konten kita, dan tidak bisa dimiliki oleh orang lain gitu, tidak bisa dimiliki oleh orang lain karena itu adalah konten kita, hak kita gitu. Jadi ketika ada orang yang mengklaim, maka nanti hasil daripada klaim itu sendiri tetap ke kita masuknya, seperti itu ya. Jarang apakah ada banyak inovasi dalam ruang Web3 di sisi ketiga, di mana teknologi blockchain dan cryptocurrency terintegrasi untuk secara langsung memecahkan kekurangan jaringan sosial, arus utama, dan pengalaman online, ya. Oke, kita lanjut mempelajarinya. Kita belajar bersama teman-teman. Pi Network telah menciptakan desain dan produk inovatif, ya. Produk inovatif untuk membedakan dari Web2 ya. Dalam ketiga aspek tersebut, Pi Network membahas dua aspek. Pertama, kepemilikan dan distribusi. Milik kita, akun kita, token kita, koin kita, ya, dan distribusi ketika memang ada obrolan dan sebagainya, itu bahkan obrolan itu malah menjadikan income, yaitu didistribusikan ke kita nanti income-nya melalui blockchain. Dompet non penahanan, dompetnya tidak ada penahanan, tidak ada namanya staking, tidak ada namanya lock ya, untuk nanti tokennya dan sebagainya, ketika memang didapatkan dari mana? Didapatkan dari interaksi di sosial nanti. Distribusi global Pi yang sangat luas ke lebih dari 45 juta anggota terlibat, jelas ya. Mekanisme penambangan meritokratisnya dan pengembangan selanjutnya dalam hal ini. Pada saat yang sama, jaringan Pi juga berinovasi dalam solusi berbasis blockchain untuk mencoba mengatasi aspek ketiga, peningkatan interaksi dan pengalaman sosial. Oke. Kemudian kita lanjut saja, signifikansi inovasi generasi berikutnya dari pengalaman sosial. Pentingnya interaksi sosial kita ya, sosial kita secara online tidak dapat dilebih-lebihkan. Artinya ya sejujur-jujurnya, seapa adanya saja gitu. Karena dunia digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Betul. Karena kenapa? Karena layaknya kita mau komunikasi dengan teman kita di luar ya, artinya di luar negeri, itu ngobrol biasa, artinya tidak ada yang dilebih-lebihkan. Harusnya kan seperti itu baru sehat gitu loh. Jadi jangan sampai ada yang namanya isu hoak dan lain sebagainya, itu justru ingin memangkas, menghilangkan itu ya, dan itu akan tidak bisa nantinya. Dengan lebih dari separuh populasi dunia menggunakan media sosial, betul, cara kita berkomunikasi, berbagi ide, dan membangun hubungan telah berubah secara signifikan ya, jelas ya, gara-gara medsos loh. Banyak yang viral itu gara-gara tok-tok ya dan lain sebagainya, itu banyak banget teman-teman. Ya sekarang di medsos itu apa sih yang nggak gampang? Ya semua bisa ini ya, bisa terkenal luar biasa dalam waktu singkat. Itu gara-gara medsos. Seiring ketergantungan kami pada platform ini tumbuh, menjadi penting untuk mengatasi tantangan dan kelemahan yang menghambat pengalaman online kami. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan konsekuensi negatif dari perilaku online. Ada konsekuensi negatifnya. Karena kenapa? Contoh, misal, sekarang kan beli manusia, artinya gini ya, tanda kutip ya. Artinya punya uang lebih, pengen have fun dikit, ya tinggal sewa lawan jenis. Nah seperti itu. Itu kan perilaku yang memang mudah dilakukan di dunia online.
Dan itu tidak terbatas, dan ketika memang kita tahu celahnya, tahu celah, wah itu apa namanya, tidak ada kendala sama sekali. Itu medsos ya, itu artinya perilaku online lah, perilaku online yang tapi yang tanda kutip ya, yang menyimpang, seperti perkembangan misinformasi, salah satunya itu juga cyberbullying ya, dan erosi wacana sipil. Masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi masyarakat kita. Betul ya. Dengan merevolusi interaksi sosial secara online, P-Network bertujuan untuk mendorong lingkungan digital yang lebih sehat. Tujuannya ke sana, lebih tanggung jawab, dapat terlibat dari pertukaran yang bermakna. Ya, ada pertukaran token dan sebagainya, itu bermakna, berguna bagi kita. Mendapatkan informasi yang baik, dampaknya positif juga, komunitasnya global. Ya, selain itu menciptakan pengalaman online yang lebih inklusif dan konstruktif. Ya, juga potensi mendorong inovatif dan kolaborasi gitu. Kemudian menemukan kembali interaksi sosial kita secara online, bukan hanya meningkatkan interaksi sosial saja ya secara online, bukan begitu saja, bukan hanya masalah meningkatkan pengalaman pengguna saja, tetapi juga artinya mengatasi masalah sosial yang lebih luas dan membuka potensi penuh dunia digital. Dengan Fireside Forum sebagai upaya utamanya, Pi Network berusaha meletakkan dasar untuk landscape online yang lebih bertanggung jawab, kolaboratif, sejahtera. Ya, artinya sejahtera di sana yang tadi karena ada tokenomic di ekosistem platform itu sendiri. Tempat pengguna dapat berkembang dan memberikan dampak yang berarti bagi dunia di sekitar mereka ya. Desain forum Fireside-nya, desainnya ini kami sangat senang para perintis menjelajahi Fireside Forum secara mendalam dalam mencoba aplikasi, tetapi pertama-tama kami ingin berbagi sekilas tentang desain tingkat tingginya. Salah satu komponen inovatif tokenomic di Fireside Forum adalah desain mekanisme biayanya katanya. Nah, ini perlu kita pelajari. Fireside Forum menggunakan biaya sebagai kendala untuk menegakkan akuntabilitas. Itu dijadikan menurut core team ini di sini dijelaskan bahwa menggunakan biaya ini sebagai kendaraan, bukan kendala, sebagai kendaraan untuk menegakkan akuntabilitas. Akuntabilitas artinya betul-betul manusia, tidak bisa dijalankan oleh robot karena di sana ada transaksi, teman-teman. Ya, ada transaksi beli komentar dengan token dan meningkatkan keaslian dalam jaringan sosial. Tapi ketika kita artinya mendapatkan komentar balik, kita dapat juga token nantinya, seperti itu ya. Yang biasanya berlawanan dengan intuisi karena sebagian besar jaringan sosial menginginkan pembuatan atau interaksi konten sosial selancar mungkin. Meskipun mekanisme seperti itu sulit diterapkan dalam aplikasi sosial Web 2 yang ada, mudah dilakukan di jaringan Pi dengan jutaan individu yang mendukung kripto ya, karena memang blockchain-nya Pi ini sangat mendukung, sangat-sangat mendukung. Ya, kemarin pernah dibahas blockchain Pi itu seperti apa. Token dalam aplikasi yang dapat dibeli dengan Pi cryptocurrency di Pi Mainnet ya, diperlukan untuk melakukan hampir semua hal di Fireside Forum seperti memposting, membalas, berinteraksi dengan mempromosikan konten. Dengan demikian, integrasi Pi telah dibangun ke dalam aplikasi untuk memfasilitasi mekanisme biaya yang memicu aktivitas Fireside Forum. Memicu aktivitas Fireside Forum di dalam ranah hal-hal yang bersifat positif ya. Tantangan dalam desain seperti itu juga terletak pada sejauh mana mekanisme biaya tersebut berdampak pada perilaku sosial. Ya, yaitu mekanisme biaya dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban orang dan menjadi lebih otentik. Ya, betul-betul orang otentik, sementara tidak menghambat komunikasi, nggak menghambat komunikasi ya. Pertukaran gagasan, konstruk yang konstruktif ya, membuat konten yang baik dan lain sebagainya. Ya, jadi artinya di Fireside ini satu kelebihannya seperti itu tadi yang diuraikan di atas ya, saya tambahkan saja, saya persingkat. Seperti tadi manfaatnya banyak sekali manfaatnya nanti, dan fitur-fitur di platformnya sudah pasti akan ada update, ada tambahan dan ada penyempurnaan. Itu akan bergulir terus ya, akan bergulir terus penyempurnaan. Satu itu. Yang kedua, di Fireside ini kita harus pahami juga ada effortnya, ada ada kontribusinya dengan Project Pi Network. Karena kenapa? Karena di sini menggunakan koin Pi, cryptocurrency. Nah, penggunaan koin Pi yang ada di kita masukkan ke Fireside, artinya kan kita tidak bisa menarik kembali. Artinya kita masukkan koin Pi itu sudah jadi Fireside.
ketika pun nanti filesite itu bisa di swap ke Pinotic itu saat ini kan belum bisa ya, belum ada. Jadi berapapun filesite atau token yang kita dapat belum bisa dirubah ke Pi Network, tapi nanti akan ada informasinya seperti itu, karena memang ini tokenomic, artinya ada sumbangsi kepada pengguna ya, ada income kepada pengguna dengan menggunakan seperti ini, menggunakan web sosial seperti ini. Nah, jadi teman-teman, artinya di sini kita harus betul-betul memahami bahwa secara tidak langsung di sana ada pembakaran. Nah, jadi teknik setiap developer itu sudah pasti berbeda. Pi Network melakukan pembakaran bukan sengaja langsung dibakar begitu saja, tetapi pembakaran koin ya, ketika memang ini asumsinya ke sana ya, ke pembakaran koin. Ya, tetapi pembakaran koin itu sendiri, nah berarti dengan banyaknya pengguna nanti di Fireside dan banyaknya orang yang menukarkan ke tokenomic ini ya, ke token Fireside ini, artinya sudah banyak kripto daripada Pi Coin ini secara tidak langsung dibakar di sana. Nah, adapun pemanfaatannya nanti, apakah nanti ada pendauran ulang ya di belakang daripada platform Fireside ini oleh core team atau tidak untuk masalah daur ulang ya, kita tidak tahu ya. Tetapi tidak ke ranah sebelah situnya. Tetapi yang kita tahu ini effortnya sangat banyak sekali, efeknya sangat banyak sekali. Satu platform media sosial yang dirancang dengan sedemikian rupa, saya rasa ini betul-betul ya luar biasa dan kita bisa manfaatkan gitu untuk memonetisasi karya kita ya. Oke, itu aja teman-teman, tambahan untuk lebih memperjelas dan memperdalam lagi untuk Fireside ya, sosial media Fireside buatan langsung core team ya. Jadi ini bukan utilitas eksternal teman-teman, tapi ini utilitas internal core team sendiri yang buat gitu ya. Oke, itu aja teman-teman, mohon maaf ya bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.